Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. Hayya nastaftihud dirasah biqira'atid du'a. Mari kita buka pembelajaran ini dengan membaca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami sesuatu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kami ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Hayya nabda'ud dirasah al-an. Mari kita mulai pelajaran sekarang. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Mukhtasar Jiddan, ya. Kita sudah sampai pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang bagian-bagian kalam atau penyusun-penyusun kalam. Nah, bagian-bagian kalam itu apa saja? Penyusun-penyusun kalam itu apa saja? Baik, langsung kita ke matan kitab Jurumiyahnya dulu, ya. Kita baca matannya, kemudian kita i'rab, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Wa aqsamuhu, adapun bagian-bagiannya atau penyusun-penyusunnya, yaitu penyusun kalam atau struktur kalam itu apa saja? Penyusun-penyusun kalam itu salasatun, itu ada 3. Ismun, rupanya isim, wa fi'lun, dan fi'il, wa harfun, dan huruf, ja'a lima'nan, ja'a telah datang, lima'nan untuk makna. Jadi harfun ja'a lima'nan di sini adalah huruf yang memiliki makna. Baik, sekarang kita i'rab. Wa di sini adalah harful isti'naf, huruf isti'naf. Apa itu huruf isti'naf? Huruf isti'naf adalah huruf yang terdapat di awal jumlah isti'nafiyah. Adapun jumlah isti'nafiyah adalah jumlah yang terdapat di tengah-tengah pembicaraan yang mengandung makna baru yang berbeda dengan kalimat sebelumnya. Jadi di sini wa aqsamuhu tsalatsun, wawunya di sini bukan wawu ataf tapi wawu isti'naf, ya. Huruf isti'naf ini menunjukkan adanya perpindahan jumlah atau kalimat. Jadi ini sudah masuk ke kalimat yang baru. Yang awal kemarin itu kita membahas tentang definisi kalam, ya. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kemudian sekarang ganti jumlah yang baru. Maka di sini wawunya bukan wawu ataf tapi wawu isti'naf, ya, harful isti'naf. Wawunya ini adalah huruf isti'naf. Jadi huruf yang ada di tengah-tengah ini, ya, yang ada di tengah-tengah ini, ya.
terdapat di tengah-tengah. Kemarin kan awalnya adalah al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Jadi dia wawunya ada di tengah-tengah ya. Nah, kemudian dia mengandung makna yang baru yang berbeda dengan kalimat sebelumnya. Kalau kalimat sebelumnya membahas tentang definisi kalam, sekarang kita membahas tentang bagian-bagiannya atau penyusun-penyusunnya. Jadi wawunya di sini adalah huruf isti'naf ya. Jadi huruf isti'naf ini tidak memiliki makna, tidak memiliki arti, hanya sebagai pemanis saja, hanya sebagai hiasan atau menandakan bahwa ini adalah masuk kalimat yang baru ya, masuk kalimat yang baru yang topiknya berbeda dengan kalimat sebelumnya ya. Kemudian aqsamuhu di sini adalah susunan atau tarkib idhofi ya, tarkib idhofi, susunan mudhaf mudhafun ilaih. Aqsamu di situ sebagai mudhaf, hunya sebagai mudhafun ilaih ya. Jadi maka di situ aqsamu di situ tidak ditanwin karena sebagai mudhaf ya. Aqsamu ini adalah jamak taksir dari qismun ya. Jadi mufradnya adalah qismun, qismani, aqsamun. Ya, qismun ini mufradnya, qismani ini adalah musannanya, kemudian aqsamun ini adalah jamak taksirnya ya, aqsamun. Kemudian dia sebagai mudhaf maka tidak boleh ditanwin. Hunya sebagai mudhafun ilaih ya, karena berbentuk dhamir maka mudhafun ilaihnya itu tetap seperti itu ya, mabni ya. Dia mahalnya saja ya, tempatnya saja yang di i'rab ya. Kemudian aqsamu di situ sebagai mubtada sekaligus sebagai mudhaf, hunya itu sebagai mudhafun ilaih. Jadi dia isim yang ada di awal maka dia sebagai mubtada. Setelahnya salasatun di sini adalah sebagai khobar, khobarun marfu'un. Khobar itu marfu' ya, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah karena salasatun ini isim mufrad ya. Jadi dia tandanya adalah dengan dhammah ya. Kemudian ismun di sini sebagai badal ya, ismun di sini sebagai badal. Nah, mengapa dia sebagai badal? Karena ismun ini adalah bagian dari salasatun ya, termasuk bagian dari salasatun. Jadi tiga itu apa? Yaitu rupanya atau berupa isim. Jadi rupanya. Makanya tadi kita terjemahkan ya, ismun rupanya isim. Jadi tiga itu apa saja? Yaitu isim, fiil, dan huruf. Nah, jadi di sini sebagai badal ya. Kemudian badal itu hanya wajib mengikuti kata yang diikutinya hanya pada i'rabnya saja. Jadi karena salasatun di sini marfu' ya, dia marfu' maka ismun di sini juga ikut marfu' ya. Jadi badal itu mengikuti mubdal minhunya. Jadi ismun di sini badal, dia marfu' ya. Mengapa dia marfu' ya? Karena dia mengikuti mubdal minhunya yaitu salasatun. Karena salasatun juga marfu' ya. Kemudian wa fi'lun, wa-nya adalah harfu atfin, huruf ataf ya. Kemudian fi'lun ini ma'tuf kepada ismun ya. Jadi fi'lun ini adalah ma'tuf ya. Ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaihnya ya. Jadi ma'tuf alaihnya adalah ismun ya. Maka di sini dia juga marfu ya. Dia juga marfu ya. Kemudian wa harfun, wa-nya adalah huruf ataf ya, harfu atfin, huruf ataf, harfun ma'tuf. Nah, ma'tuf kepada apa? Kepada ismun ya. Kemudian jaa lima'nan, jaa di sini adalah fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi, fi'il madhi ya, jaa itu fi'il madhi. Kemudian lima'nan ini adalah jarun wa majrurun ya.
Nah, maknan ini mengapa tidak maknin ya? Karena dia adalah isim maksur. Jadi untuk majrurnya itu dikira-kirakan ya. Jadi untuk majrurnya itu dikira-kirakan ya. Taib. Kemudian ini yang perlu ditambahkan lagi, yaitu di sini jaa lima'nan ini berupa jumlah fi'liyah ya. Al jumlatu ba'dan nakirati sifatun. Kalimat yang jatuh setelah isim nakirah itu menjadi na'at. Jadi jaa lima'nan ini menjadi na'at. Maka kita terjemahkan yang datang untuk makna. Jadi ada kata yang ya di situ, karena dia harfun ini kan isim nakirah. Kemudian setelah isim nakirah ini ada jumlah fi'liyah ya yang jatuh setelah isim nakirah, maka dia menjadi naat atau sifat. Maka ketika menerjemahkan ada kata yang ya. Harfun huruf ja'a limaknan, yang datang untuk makna atau yang memiliki makna, seperti itu ya. Taib, setelah kita i'rab langsung kita ke syarahnya ya. Baik, kita ke syarahnya. Wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun, ya'ni anna ajza'al kalami allati yata'allafu minha thalathatu aqsamin. Yakni yang beliau maksudkan anna ajza'al kalami, bagian-bagian kalam atau penyusun-penyusun kalam, allati yata'allafu minha, yang mana tersusun darinya, itu salah satu aqsamin, ada 3 bagian. Jadi penyusun kalam itu ada 3 bagian. Sebagaimana contoh sebelumnya ya. Zaidun qaimun itu terdiri dari strukturnya isim, Zaidun isim, qaimun isim. Kemudian qama Zaidun, Zaidun telah berdiri. Qama di sini fiil, Zaidunnya isim ya. Kemudian ada juga yang strukturnya itu, penyusunnya itu ada hurufnya. In qama Zaidun akum. Nah, jika Zaid berdiri, aku ikut berdiri ya. Jadi in qama di situ huruf, qamanya itu fiil, Zaidunnya itu isim, kemudian akum itu fiil. Jadi penyusun daripada kalam itu ada 3 ya, isim, fiil, dan huruf ya penyusunnya. Sebagaimana contoh yang sebelumnya ya. Jadi bukan isim itu kalam. Jadi Zaidun itu kalam, bukan ya. Jadi di sini yang dimaksud adalah penyusun-penyusun daripada kalam ya. Jadi bukan isim itu kalam, fiil itu sendiri kalam, huruf itu sendiri kalam, bukan ya. Bukan seperti itu yang dimaksudkan di sini ya. Kemudian al-awwalu ya. Al-awwalu al-ismu, yang pertama adalah isim. Apa isim itu? Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin wad'an. Jadi isim itu adalah wahwa, dia isim itu adalah kalimatun, kata, dalat yang menunjukkan ala ma'nan, atas makna, fi nafsiha pada dirinya sendiri, walam taktarin dan tidak berkaitan, bi zamanin dengan zaman atau waktu ya, wad'an secara susunan ya. Jadi yang dinamakan dengan isim itu adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan tidak berkaitan dengan waktu secara susunannya ya. Jadi tidak berkaitan dengan waktu. Nah,
Nah, fi nafsiha pada dirinya sendiri ini maksudnya isim itu dapat dipahami ya, walaupun tidak bersambung dengan kata yang lain ya. Misalkan Zaidun, Zaid. Nah, kita bisa paham Zaidun, oh nama orang itu ya. Jadi kita bisa paham maksudnya fi nafsiha itu seperti itu ya. Jadi fi nafsiha pada dirinya sendiri. Jadi tanpa bersambung dengan yang lain, dia sudah dapat dipahami walaupun tidak sempurna ya. Ka Zaidin seperti lafadz Zaid. Nah, Zaid ini kan nama orang, kita bisa paham ya. Oh, ini nama orang. Wa ana dan ana saya ya. Wa hadza dan hadza. Hadza artinya ini ya. Jadi Zaid, ana, hadza ini adalah contoh-contoh daripada isim ya. Ini yang pertama ya. Sekarang kita lanjut yang berikutnya ya. Ats-tsani al-fi'lu ya. Yang kedua adalah fi'il ya. Ats-tsani al-fi'lu. Yang kedua adalah fi'il. Apa fi'il itu? Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi zamanin wad'an. Nah, fi'il itu adalah dia adalah fi'il itu adalah kalimatun kata dallat yang menunjukkan ala ma'nan atas makna fi nafsiha pada dirinya sendiri, waqtaranat dan berkaitan bizamanin dengan waktu atau zaman ya, wad'an secara susunan. Nah, jadi berbeda dengan isim tadi. Kalau isim itu tidak berkaitan dengan waktu, kalau fi'il itu berkaitan dengan waktu ya. Jadi fi'il itu berkaitan dengan waktu ya. Kita lanjut. Fa in dallat tilkal kalimatu ala zamanin madin fahiyal fi'lul madi ya. Fa in dallat tilkal kalimatu ya, apabila kata itu ya, jika kata itu menunjukkan ya, fa in dallat tilkal kalimatu, jika kata itu menunjukkan ada zamanin madin atas zaman atau waktu yang telah lampau atau telah lalu, fahyal fi'lul madhi, maka dia disebut fi'il madhi. Jadi kalau mengandung zamanin madin ya, zaman yang telah lalu, maka disebut dengan fi'il madhi. Contohnya apa? Nahwu qoma. Qoma telah berdiri. Jadi kita menerjemahkannya atau mengartikannya qoma telah berdiri. Jadi di situ zamannya adalah zamanin madin, zaman yang telah lampau atau telah lalu. Jadi sudah dikerjakan ya, sudah berdiri ya. Wa in dallat ala zamanin yahtamilul hala wal istiqbala fahiyal fi'lul mudhari'u ya. Dan jika menunjukkan ya, wa in dallat ala zamanin, dan jika menunjukkan waktu, yahtamilu yang mengandung al-hala waktu yang sekarang, wal istiqbala dan yang akan datang, fahiyal fi'lul mudhari, maka dia dinamakan dengan fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu fi'il yang mengandung zaman sekarang maupun yang akan datang. Jadi itu namanya fi'il mudhari ya. Contohnya apa? Nahwu yaqumu. Contohnya adalah yaqumu. Yaqumu ini kita terjemahkan sedang atau akan ya, sedang atau akan berdiri. Nah, jadi mengandung zaman hal dan istiqbal ya, zaman sekarang ya, sedang kan, sedang berlangsung. Wal istiqbal dan yang akan datang. Jadi kalau kita menerjemahkannya yaqumu sedang atau akan berdiri. Wa in dallat ala talabi syai'in fil mustaqbali fahiya fi'lul amri. Dan jika menunjukkan ya, wa in dallat
ala talabi syai'in, dan jika menunjukkan atas tuntutan melakukan sesuatu, fil mustaqbali, pada masa yang akan datang, fahiya fi'lul amri, maka dia dinamakan dengan fi'il amr. Contohnya adalah nahwu qum, contohnya adalah qum, qum, berdirilah. Nah, jadi fi'il amr itu apa? Yaitu fi'il kata yang menunjukkan atas tuntutan melakukan sesuatu pada masa yang akan datang, maka dinamakan dengan fi'il amr. Jadi fi'il terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madhi, mengandung zaman madin yang telah lalu. Kemudian fi'il mudhari itu mengandung zaman hal dan istiqbal, zaman sekarang dan yang akan datang, itu fi'il mudhari. Kemudian fi'il amr itu mengandung zaman mustaqbal yang akan datang, ya. Kemudian yang nomor 3, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu huruf, ya. As-salitsu al-harfu. Yang ketiga adalah huruf. Apa itu huruf, ya? Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha nahwu ila wa hal wa lam. Nah, jadi huruf itu apa? Wa huwa kalimatun dallat. Huruf itu adalah kata yang menunjukkan ala ma'nan, atas makna, fi ghairiha, pada selainnya, pada yang lainnya. Jadi huruf itu di sini fi ghairiha maksudnya harus bersambung dengan kata lain baru dapat dipahami, ya. Itu namanya fi ghairiha. Kalau tadi isim kan, isim dan fi'il kan fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Jadi tanpa bersambung dengan kata lain sudah dapat dipahami. Kalau huruf itu fi ghairiha, pada yang lainnya, ya, selainnya. Jadi harus bersambung dengan yang lain baru dapat dipahami, ya. Tidak bisa berdiri sendiri huruf itu, ya. Nahwu contohnya adalah ila, ke. Nah, ke ini kan tidak bisa dipahami, ya, ila, ke. Nah, baru digabung dengan yang lain baru bisa dipahami. Ilal madrasati, ke sekolah. Ilal masjidi, ke masjid. Jadi digabung dengan kata yang lain baru dia dapat dipahami. Itu makna daripada fi ghairiha, ya. Jadi huruf itu apa? Yaitu kata yang menunjukkan makna pada selainnya, ya. Nah, kemudian contohnya adalah ila, wahal. Ila itu ke, wahal ini apakah, walam itu tidak atau bukan, ya. Nah, selanjutnya kita lanjut berikutnya, yaitu wa qauluhu ja'a li ma'nan, dan perkataan musannif ja'a li ma'nan ini maksudnya apa? Ja'a li ma'nan itu yakni bihi annal harfa la yakunu lahu dakhlun fi ta'lifil kalami. Yakni yang beliau maksudkan bihi dengannya, annal harfa sesungguhnya huruf, la yakunu lahu tidak ada baginya, dakhlun termasuk, fi ta'lifil kalami di dalam penyusun kalam. Jadi huruf itu tidak termasuk penyusun kalam illa idza kana lahu ma'nan, kecuali apabila dia memiliki makna. Jadi huruf itu tidak termasuk penyusun kalam kecuali dia memiliki makna. Maksudnya di sini adalah huruf yang memiliki arti atau makna. Contohnya apakah? Hal, seperti hal. Hal ini kan huruf ini, ya. Huruf istifham, ya. Kahal seperti hal. Apakah? Nah, ini huruf, ya. Dia huruf karena memiliki makna. Kalau tidak memiliki makna maka dia bukan penyusun kalam, ya. Jadi bukan yang dimaksud dengan ja'ali ma'nan. Jadi ja'ali ma'nan itu adalah huruf yang memiliki makna atau arti, ya. Walam dan lam. Jadi contohnya hal dan lam, ya. Fa inna hal ma'naha al istifhamu, ya.
Sesungguhnya hal itu maknanya adalah istifham, pertanyaan, ya. Fa in lam, maka sesungguhnya hal maknanya adalah al istifhamu, pertanyaan. Walam maknaha an nafyu, dan lam itu maknanya adalah penafian atau peniadaan. Fa illam yakun lahu ma'nan la yadkhulu fi tarkibil kalami. Fa illam yakun, jika tidak lahu, memiliki, ya, makna la yadkhulu, tidak masuk, fi tarkibil kalami, penyusun kalam. Jadi jika tidak memiliki arti, huruf itu tidak memiliki arti, maka tidak termasuk penyusun kalam, tidak termasuk yang dimaksud ini, waqsamuhu, ya. Seperti apa contohnya? Ka hurufil mabani, seperti huruf-huruf penyusun, ya, huruf-huruf hijaiyah. Ka hurufil mabani itu huruf-huruf penyusun, huruf-huruf hijaiyah. Nahwu zayi zaidin wa ya'i wadalihi, ya. Jadi huruf za pada lafadz zaid dan ya-nya dan dalnya, ya. Jadi zaid itu kan isim, ya, dia disusun dari huruf-huruf hijaiyah. Penyusunnya adalah huruf za, kemudian ya dan dal. Huruf za, ya dan dal itu tidak termasuk huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna, tapi dia disebut dengan huruf mabani, huruf penyusun, ya, huruf penyusun kata. Jadi huruf penyusun kata atau disebut dengan huruf hijaiyah, dia tidak memiliki makna, ya, maka dia tidak termasuk penyusun kalam, ya, karena dia tidak memiliki makna. Dia sebagai penyusun kata, ya, dia sebagai penyusun kata, ya. Dia tidak memiliki makna, maka tidak termasuk penyusun kalam. Fa inna kullan minha harfun mabniyun la harfun ma'nan, ya. Masing-masing darinya, yaitu huruf za, dal, ya dan dal, itu harfun mabniyun, itu adalah huruf harfun mabaniyun, ya, harfun mabaniyun, ya. Jadi huruf mabani, ya, huruf penyusun, ya. La harfun ma'nan, bukan huruf yang memiliki makna. Jadi huruf za, ya dan dal itu adalah huruf mabani, ya. Huruf mabani, ya, huruf penyusun, bukan huruf yang memiliki makna. Nah, sekarang kita lanjut ke mufradatnya, ya. Al mufradatu ta'allafa yata'allafu ta'allufan min, artinya adalah tersusun dari. Allafa yu'allifu ta'lifan, artinya menyusun. Dalla yadullu dalalatan, artinya menunjukkan. Iqtarana yaqtarinu iqtiranan bihi, artinya berkaitan dengan. Rakaba yurakkibu tarkiban, artinya menyusun. Nah, mudah-mudahan pembahasan kita ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon diberi komentar di kolom komentar, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.